Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Indina. Oke, apa kabar mahasiswa sekalian? Baik, mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang macam-macam instrumen evaluasi hasil belajar. Nah, apa yang diharapkan dari perkuliahan hari ini? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan ya, menjelaskan macam-macam instrumen hasil belajar. Nah, cuma Bu Indina mungkin nanti fokus kepada salah satu macam saja ya. Nanti akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya oleh mungkin oleh Pak Budi dan sebagainya. Nah, coba kita lihat ada dua macam penilaian hasil belajar. Pertama adalah penilaian instrumen tes, yang kedua adalah instrumen non-tes. Nah, apa instrumen tes? Instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik tertentu dalam pendidikan ya, atau dalam psikologi gitu kan. Nah, instrumen tes ini gitu kan, contoh-contohnya gitu, jenis-jenisnya. Pertama ada tes uraian atau yang dikenal dengan tes esai ya. Mungkin Anda pernah mendengar apa tes esai. Tes esai adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang harus dijawab oleh peserta didik. Jadi misalnya contohnya apa? Jadi tes uraian itu dibagi menjadi dua jenis. Ada tes uraian bebas, ada tes uraian terbatas. Ya, jadi atau tes uraian yang berstruktur ya, terbatas. Itu. Berikutnya adalah ada tes objektif. Adalah tes yang telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dijawab oleh siswa gitu kan. Oleh karena itu nanti model jenis-jenisnya banyak ya. Ada benar dan salah atau true dan false. Ada menjodohkan, matching, ada pilihan ganda atau multiple choice. Nah, misalnya salah satu bentuk dari tes objektif adalah benar salah. Jadi tipe benar salah adalah butir soal yang terdiri dari pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban. Yang jawabannya hanya dua, kalau tidak benar yang salah. Sebenarnya untuk beberapa tes untuk benar salah ini sudah jarang yang digunakan karena itu kan teori kemungkinan dua, benar atau salah. Jadi kemungkinan 50% siswa menjawab benar, 50% siswa menjawab salah. Jadi untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata mungkin agak kurang tepat jika menggunakan benar dan salah. Baik, berikutnya menjodohkan. Jadi tipe menjodohkan ditulis dalam dua kolom. Misalnya kolom pertama itu berisi tentang soal atau STEM, lalu kolom kedua itu berisi tentang jawaban. Nah, di sini adalah siswa diminta untuk menjodohkan antara kolom pertanyaan dengan kolom menjodohkan. Nah, biasanya di kolom menjodohkan itu option yang diberikan harusnya melebihi dari jawaban. Jika jawaban pertanyaannya ada 4, mungkin option yang harus dibuat antara 5, 6, atau 7. Sehingga itu memberi peluang kepada siswa peserta didik untuk bisa terkecoh dengan soal tersebut. Baik, berikutnya adalah pilihan ganda. Nah, pilihan ganda adalah mungkin tipe soal yang favorit yang mungkin sering dilihat oleh Anda ketika Anda dulu bersekolah ya. Nah, apa itu tipe pilihan ganda? Adalah suatu butir soal yang alternatif jawabannya lebih dari 2. Jadi bisa ada 4, bisa ada 5 gitu kan. Itu biasanya dalam bentuk pilihan A, B, C, D atau tambah dengan E. Jadi di sini ada soal dan ada instruksi soal, ada soal dan ada jawaban terhadap pertanyaan itu. Nah, berikutnya adalah bentuk instrumen non-tes. Nah, untuk instrumen non-tes mungkin tidak dibahas hari ini, mungkin nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukup kepada instrumen non-tes. Itu saja yang bisa Ibu Indina sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.